Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Dalam video kali ini saya akan membahas sebuah materi matematika diskrit yang bernama graf. Oke, kita melakukan pengenalan terlebih dahulu. Graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Gambar di bawah ini menunjukkan sebuah graf yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah. Titik di sini menggambarkan sebuah kota, di mana kota Brebes, kota Tegal, Slawi. Kemudian lain di sini merupakan sebuah jalur atau jaringan jalan raya yang menghubungkan antara kota Brebes dan juga kota Tegal. Kita membahas sebuah sejarah graf yang pertama kali ditemukan. Graf pertama kali ditemukan oleh seorang matematikawan Swiss yang bernama Leonhard Euler pada tahun 1736. Dia menulis sebuah artikel ilmiah di bidang teori graf yang berjudul Seven Bridges of Königsberg, yang tulisannya membahas sebuah permasalahan ada atau tidaknya struktur yang saat ini dikenal sebagai sirkuit Euler pada graf. Keterhubungan daratan antara kota Königsberg yang sekarang berganti nama menjadi Kaliningrad, Rusia, dan pulau kecil di tengah sungai Pregel yang dihubungkan oleh 7 buah jembatan. Saking disiplinnya ilmu teori graf, sampai belum meraih perhatian besar pada matematikawan penting dalam sejarah sampai kurang lebih 100 tahun lamanya. Masalah pewarnaan peta diperkenalkan oleh Francis Guthrie pada tahun 1852. Francis Guthrie menyadari bahwa ia hanya membutuhkan 4 buah warna yang berbeda untuk mewarnai peta wilayah Britania Raya. Sehingga setiap dua daerah yang bersebelahan selalu memiliki 2 warna yang berbeda. Kemudian, ia mengajukan sebuah pertanyaan pada seorang matematikawan Inggris yang bernama Augustus de Morgan. Ia menanyakan, mungkinkah hal ini bukan sekedar kebetulan, dan setiap peta selalu dapat diwarnai dengan berwarna saja? Pertanyaan ini kemudian membangkitkan keingintahuan para matematikawan pada sejak saat itu. Teori graf menjadi sebuah bahan penelitian yang sangat menarik kepada para matematikawan. Pertanyaan ini tetap menjadi sebuah misteri selama setidaknya 100 tahun lamanya, dan menjadi sebuah topik yang sangat panas diperbincangkan matematikawan besar pada zaman itu. Kemudian pada awal abad ke-20, para saintis menemukan banyak sekali manfaat dari teori graf ini, seperti di bidang-bidang lain, seperti ilmu komputer, kimia teoretik, transportasi, dan juga lain-lain. Nah, kita bisa lihat di sini sebuah gambaran jembatan Königsberg pada tahun 1736 pada gambar 1. Oke, graf yang merepresentasikan jembatan Königsberg simple vertex menyatakan sebuah daratan. Di sini kita dinamakan A, B, C, dan D adalah sebuah daratan, dan sisi H menyatakan jembatan. Kemudian bisakah melalui setiap jembatan? Tepat sekali, dan kembali lagi ke tempat semula. Oke, kita lanjut ke definisi sebuah graf. Graf G sama dengan vertex, H, yang dalam hal ini V sama dengan himpunan titik kosong dari simpul-simpul vertex, sama dengan V1, V2 sama dengan Vn. Yang E adalah himpunan sisi H yang menghubungkan sepasang simpul, sama dengan E1, E2 sama dengan N. Kita bisa lihat di sini pada gambar 2. G1 adalah sebuah graf sederhana, G2 adalah graf ganda, dan G3 adalah graf semu. Pada G1 kita dapat diartikan adalah graf dengan vertex 1, 2, 3, dan 4. Kemudian H 1,2, 1,3, 2,3, 2,4, dan 3,4. Di sini kita bisa lihat adalah sebuah garis atau line yang menghubungkan antara vertex satu ke vertex lain. Oke, kemudian pada G2 sama dengan G1, vertex sama dengan 1, 2, 3, 4, dan H kita bisa lihat sendiri 1,2, 2,3, 1,3, 1,3, 2,4, 3,4, dan 3,4. Kita bisa lihat notes di sebelah kanan pada G2 sisi E3 1,3 dan sisi E4 1,3 dinamakan sisi ganda multiple H atau parallel H. Kita bisa lihat di sini karena kedua sisi ini menghubungi 2 buah simpul yang sama, yaitu simpul 1 dan 3. Kemudian pada G3 adalah sebuah graf dengan vertex 1, 2, 3, dan 4.
Kemudian dengan X 1,2, 2,3, 1,3, 1,3, 2,4, 3,4, 3,4 dan 3,3. Kita bisa lihat notch yang berada di sebelah kanan. Pada G3 sisi L8 sama dengan 3,3 dinamakan gelang atau kalang atau loop karena ia berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Kita bisa lihat di sini sisi bulat yang terletak pada gambar G3. Kita memasuki pembahasan selanjutnya. Kita akan membahas sebuah jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah graf sederhana, simple graph. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. G1 pada gambar 2 adalah sebuah contoh graf sederhana. Kita bisa lihat di sisi kanan. Kemudian yang kedua adalah graf tak sederhana, unsimple graph. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana. Kita bisa lihat pada gambar 2 yang tadi seperti pada G2 dan G3. Kita bisa lihat di sebelah kanan contohnya. Kemudian berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas dua jenis. Yang pertama adalah graf tak berarah, undirected graph. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. Tiga buah graf pada gambar 2 adalah graf tak berarah. Kita bisa lihat kembali. Ketiga gambar ini merupakan sebuah gambaran graf yang tak berarah. Oke, kita balik lagi ke pembahasan tadi. Kemudian yang kedua adalah graf berarah, directed graph atau digraph. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. Dua buah graf pada gambar 3 atau gambar yang di sebelah kanan merupakan sebuah graf berarah di mana sisi lain atau edge-nya memiliki sebuah tanda panah yang saling menghubungkan antara vertex satu ke vertex lain. Oke, kita membahas sebuah contoh soal dan juga pembahasan. Yang pertama adalah Puma membuat sebuah kompetisi pertandingan bola voli antara mahasiswa. Buatlah gambar graf yang merepresentasikan sistem pertandingan yang diikuti oleh 6 tim dengan sistem setengah kompetisi, di mana sistem kompetisi ini mempertemukan setiap timnya dengan semua tim sebanyak 1 kali. Oke, kita melakukan sebuah penyelesaian. Yang pertama adalah kita menggambar sebuah grafnya terlebih dahulu. Ketika kita sudah selesai menggambar sebuah grafnya, kita bisa melihat vertexnya sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5, dan 6. Vertex di sini kita bisa lihat adalah jumlah tim yang ikut serta dalam pertandingan atau kompetisi bola voli ini. Kemudian H adalah 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 3,4, 3,5, 3,6, 4,5, 4,6, 5,6. H di sini adalah sebuah di mana sistem setengah kompetisi di mana para tim dipertemukan satu sama lain sebanyak 1 kali. Kemudian contoh soal yang kedua adalah kita bisa lihat gambar di samping merupakan sebuah graf berarah. Pertanyaannya adalah A. Sebutkan simpul yang terkandung dalam graf berarah di atas. B. Sebutkan arkus yang terkandung dalam graf berarah di atas. Kita bahas yang A. Graf tersebut mengandung 4 simpul yaitu 1, 2, 3, dan 4. Kita bisa lihat di sini 1, 2, 3, dan 4. Kemudian B. Graf tersebut mengandung 7 arkus. Arkus di sini merupakan gambaran lain yang memiliki sebuah tanda panah. Di sini bisa kita lihat antara vertex 1 ke vertex 4 memiliki tanda panah, yaitu 1 ke 4, 2 ke 1, 2 ke 1, 2 ke 2, balik lagi 2 ke 3, 2 ke 4, 4 ke 3. Oke, mungkin itu saja dalam video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan terima kasih.